Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Baik rekan-rekan, kita update untuk penerusan video yang tadi siang ya, yang saya update itu untuk rekomendasi broker, terutama pemula dan saran yang menggunakan modal di bawah 100 ya, 100 dolar standar ya. Usahakan gunakan akun Sen terlebih dahulu ya. Untuk link ada di deskripsi, dan jurnal untuk melatih disiplin juga ada di link deskripsi ya. Jadi kelebihannya dari segi FBS itu baik dari kripto, Nasdaq ataupun oil ya, STE USD, XBR dan lain-lain, itu semuanya bisa di trade dengan menggunakan akun Sen ya. Tentunya risiko lebih minim dengan konsep money management dengan baik dan benar ya. Dari segi fundamental kosong, nggak ada yang mesti diantisipasi untuk malam ini. Masuk langsung ke teknikal untuk indeks dolar. Pergerakan itu ke reject di zona tengah atau sebagai pivot, dan saat ini ketika untuk indeks dolar itu lanjut naik ya, ke tahan kurang lebih pas di level area 106.700 ya, dan ini masih ada reaksi. Akankah lanjut ke atas atau tidak? Kemungkinan kalaupun lanjut untuk malam ini ya, kemungkinan tidak jauh-jauh di 107 sampai dengan 107.05. Tetapi kalau misalkan dia balik ke bawah kembali, potensial sideways berarti di antara 106.70 kurang lebih, dan batas bawah adalah di 106. Ini potensial terjadi sideways dari segi time frame kecilnya. Cuman untuk jangka panjangnya masih ada peluang untuk indeks dolar ini lanjut ke atas kembali. Tetap waspadai aja malam ini sampai dengan besok. Zona pantaunya kalau misalkan ada kenaikan, kemungkinan masih nggak jauh-jauh di antara 107 sampai dengan 107.5. Hati-hati, saat ini masih ke reject di level area 106.700. Akankah mampu dijebol atau tidak? Ini masih proses, masih belum ya. Cuman kalau bertahan berarti ada peluang kembali ke 106.26. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD yang diantisipasi tadi ya, kalau misalkan data inflasi itu meningkat, ada potensi kemungkinan akan bergerak ke atas terlebih dahulu. Zona pantaunya itu sebenarnya yang ada di 1.27200 maksimum 1.27600. Cuman untuk GBP USD sendiri itu hanya mendekati level area tersebut, dan harga ini kan kepental kembali ke bawah ya. Tetapi penurunannya ini juga statusnya sama, ketolak lagi Mas Yan, yang berada di 1.2651 ya. Jadi ada kecenderungan kemungkinan untuk GBP USD, kalaupun dia mau turun lebih dalam, kemungkinan masih belum. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan, tetap pantau aja di zona yang saya blok hijau di sini, yang saya khawatirkan false break. Atau kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya pun sama sekali body candle-nya ini masih belum mampu tutup di atasnya 1.2695 ya. Ini masih belum jelas akankah ini nanti lanjut ke atas atau lanjut ke bawah, ini masih belum jelas. Jadi statusnya masih ke trap sideways. Dari segi time frame kecilnya kurang lebih batas atas adalah di level area sebagai physical price levelnya 1.2700, kemudian bawah 1.2650 pembulatan ya. Jadi ring area sideways-nya itu adalah 50 pip. Tetapi kalau kehilangan level area tersebut, minggu ini masih ada peluang untuk GBP USD ke level area 1.2597 sampai dengan 1.2577 terlebih dahulu ya. Jadi statusnya saat ini masih flat, masih belum ideal kalau misalkan dijadikan untuk masuk ke market baik buy ataupun sell ya. Kecuali scalping, itu beda cerita. Cuman saya nggak terlalu suka untuk scalping ya, jadi saya lebih memilih netral dulu. Kalaupun kedorong ke atas, kemungkinan di antara zona yang saya blok hijau di sini maksimum adalah di 1.27200. Ini akan saya pantau. Kalau misalkan di antara dua level area tersebut ada kembali terjadi pembalikan arah ya, kemungkinan saya akan masuk ke market. Planning adalah sell dengan targetnya itu berada di 1.2597 terlebih dahulu maksimum ya. Kemudian untuk TP1-nya itu kurang lebih nggak jauh-jauh lah di antara level area 1.2626. Disinilah ini untuk target terdekat khusus untuk day trade ya. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD kurang lebih harga ini juga kembali lagi di zona tengah atau sebagai pivot untuk yang kedua kalinya ya, dan harga ini mampu kembali ke dorong ke bawah mendekati level area support pertama weekly. Jadi ada kecenderungan kemungkinan jangka pendek pun ataupun jangka panjang ya, sebenarnya untuk Euro USD ini arahnya adalah lebih dalam ke bawah ya. Kemungkinan kalau swingnya, tetapi ini masih lama banget, itu antisipasinya adalah di 1.0000 atau sebagai level parity-nya untuk Euro USD ya. Tetapi ini jangka panjang. Tetapi untuk minggu ini, apalagi untuk hari ini sampai dengan besok ya, masih belum ada perubahan planning. Kalaupun mau buy ataupun sell ya, pikirin baik-baik, perhatikan aja pentalan-pentalan di level area SRP di sini ya. Akankah ada konfirmasi pembalikan arah, konfirmasi penerusan harga? Nanti silahkan dicek masing-masing ya. Cuman untuk saat ini saya lebih prepare wait and see terlebih dahulu, dikarenakan tadi sih sebenarnya sempat masuk ke market ketika ada rejeksinya dari pivot dan harga ini keluar di sini. Saya sempat taruh pending order sell stop ya, tetapi untuk target TP pertamanya itu udah kena. Dan tadi sih sempat
nggak sengaja malah mau keluar sebagian posisi malah ke close semua, jadi saya lebih prepare wait and see terlebih dahulu aja. Mudah-mudahan sih masih ada kesempatan sedikit kedorong ke atas untuk entry posisi kembali, re-entry sell. Dan untuk targetnya gambaran saya adalah di antara 1.0534 sampai dengan 1.0495 terlebih dahulu ya, ini khusus untuk day trade. Tetapi kalau misalkan harga ini kedorong ke atas malam ini sampai dengan besok ya, kemungkinan juga masih belum jauh-jauh. Yang saya khawatirkan masih tetap bermain-main di antara level area zona tengah atau sebagai pivot 1.0611 sampai dengan 1.0582 ya. Tetapi arahnya ada peluang kemungkinan akan kedorong ke bawah. Jadi zona pantau sementara maksimal sampai dengan besok ya 1.0495 ini terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk Audi USD. Pergerakan untuk Audi USD ini sih masih ketahan ya sebenarnya di kurang lebihnya batas konfirmasi bawah pivotnya 0.6500 atau sebagai level physical price levelnya ya. Dan ini kan juga harga ini membuat reaksi. Jadi untuk Audi USD ini sebenarnya kalau menurut saya simpel, selama harga kuncinya ada di 0.6539. Kalaupun daily close masih belum mampu tutup di atas level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah cari ancang-ancang stop sell, tetapi dari segi targetnya maksimum itu jangan jauh-jauh terlebih dahulu di antara 0.6467 sampai dengan 0.6441 ya. Tetapi kalau misalkan kembali lagi ke atas, yang saya khawatirkan nanti sideways kecil. Tetap waspadai di antara pivot 0.6519 sampai dengan 0.6539, arah kemungkinan 60% adalah kedorong ke bawah sampai dengan besok malam ya. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD, harga ini kalau misalkan ya level area SRP-nya ini saya pecah, sebenarnya sih ini masih belum mencapai level area support sebenarnya. Untuk area support itu sendiri itu berada di kisaran level area 1.3944 sampai dengan 1.3937 ya, atau zona yang saya blok merah di sini ini adalah level area support pertama weekly. Untuk harga saat ini itu masih ketahan di tengah-tengahnya ya. Jadi ini masih belum, kategorinya itu masih belum mencapai level area support pertama weekly, dan harga ini langsung ke reject, ke pental ke atas, masuk kembali di zona tengah atau sebagai pivotnya ya untuk retest. Jadi kalau misalkan tuh USD CAD malam ini kehilangan atau harga bergerak di atasnya zona tengah atau sebagai pivot, kemungkinan berpotensi mengambil level area resisten pertama yang berada di 1.4072. Tetapi kalau misalkan harga kembali kedorong ke bawah malam ini sampai dengan besok, untuk gambaran saya itu kemungkinan juga masih belum jauh-jauh di antara 1.3937 atau 38 ya pembulatan. Jadi saya lebih prepare untuk USD CAD ini, mengingat harga ini kembali lagi ke zona tengah atau sebagai pivot, saya lebih memilih untuk netral dulu. Cuman untuk rekan-rekan kalau mau dijadikan scalping buy ataupun sell ya, pantau aja di level-level area penting di sini ya. Ini cek aja nanti. Tapi saya lebih ngincarin sebenarnya untuk cari ancang-ancang buy di market sampai dengan nanti di hari Jumat. Untuk saat ini sih saya masih belum ideal ya untuk masuk ke marketnya, terkecuali harga ini nanti sedikit kedorong ke bawah, kepental di level area support, baru cari konfirmasi pembalikan arah masuk ke market. Planning adalah buy, tentunya ini lebih ideal. Itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua adalah kalau misalkan ada body candle yang tutup di atasnya zona tengah atau sebagai pivotnya minimal dari segi time frame 4, baru nanti setelah ada penutupan dari segi time frame 4-nya ya, dari segi time frame kecilnya cari koreksinya. Selama harga tidak mau turun kembali di bawahnya 1.3979, kemungkinan referensi buy itu akan ada lagi dengan targetnya itu berada di 1.4072. Untuk saat ini masih off terlebih dahulu. Selanjutnya untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss untuk planning sih kemarin sih sebenarnya sih cari ancang-ancang setup buy, tetapi kalau kita lihatin harga ini ke reject di batas konfirmasi bawah pivot 0.8808 ya, dan harga ini sudah break kembali di atas batas konfirmasi atasnya pivot ya. Ini sudah break sebenarnya, tinggal tunggu satu kondisi aja, mau atau tidak sedikit koreksi mendekati level area zona tengah atau sebagai pivot sebelum cari ancang-ancang setup buy ya. Karena kalau misalkan masuk sekarang di market cari ancang-ancang setup buy ya, setidaknya untuk jarak stop loss itu masih lebar. Idealnya adalah di bawah low terdekat yang ada di sini, dan ruang geraknya itu sekitar hampir 60 pip ya, ini untuk jarak stop lossnya. Tetapi kalau misalkan ada kesempatan harga kedorong ke bawah mendekati level area support ya, tentunya ini lebih nekan untuk jarak stop lossnya itu kurang lebih di antara 35 sampai dengan 40 pip. Dari segi targetnya ruang gerak itu sekitar hampir 55 pip TP pertama, TP kedua itu ruang gerak sekitar 80-an pip. Tentunya sih ini lebih ideal, terkecuali kalau mau buy sekarang ya, pertanyaannya adalah berani atau tidak naruh stop loss sedikit di bawahnya pivot, mengingat di sini ada zona demand kecil ya, atau rally base rally kecil di sini. Jadi untuk
stop lossnya itu sedikit di bawah level area tersebut, ruang geraknya itu sekitar 30-an pip, tetapi ini rawan sekali ke sahabat, kemungkinan 60% akan disahabat kalau mau masuk sekarang. Cuman saya lebih prefer kalau ada kesempatan harga sedikit kedorong kembali ke bawah mendekati zona tengah atau sebagai pivotnya. Tentunya kalau misalkan mau masuk ke market ini lebih ideal dari segi jarak stop loss itu adalah 40 pip, dan dari segi targetnya pun bisa lebih maksimal ya. Jadi kesimpulannya untuk USD Swiss, pantau aja di level area saat ini masih retest di 0.8852. Kemudian pivotnya 0.8830, batas maksimum selama harga daily close masih belum mampu tutup di bawah level area 0.8808, tinggal tunggu konfirmasi kembalikan arah, cari anjang-anjang setup buy, targetnya 0.8888. TP pertama, TP kedua adalah di 0.8916. Selanjutnya adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen sesuai yang diantisipasi kemarin ya, sebenarnya untuk TP pertama itu berada di 156 sampai dengan 156.06 ya sebagai level area resisten. Dan kategorinya untuk saat ini tuh sebenarnya harga ini sudah masuk ke level area tersebut ya, pas kurang lebihnya di batas atas area mendekati 156 ya. Jadi ini saran saya yang dapat entry ketika memanfaatkan rejeksinya kemarin ketolak di support pertama weekly ya, dan harga ini kan mental ke atas, kemudian di pivot juga ada konfirmasi. Saran saya adalah yang dapat entry buy yang masih hold posisi, majukan stop loss di atasnya break even. Tetapi kalau misalkan targetnya mau di adjust ke atas kembali sih sebenarnya sih nggak masalah, tetapi saran saya adalah keluar dulu sebagian posisi baru untuk TP-nya ya. Kalau mau di adjust lebih tinggi sih nggak masalah, tapi saya lebih ideal sedikit di bawahnya history high minggu lalu ini adalah sebagai target maksimumnya. Yang saya khawatirkan untuk minggu ini, harga ini sentuhan pertama kali di level area resisten, jadi tidak menutup kemungkinan dia akan sedikit reaksi kedorong ke bawah sebelum lanjut ke atas kembali. Tetap waspadi aja, zona bawah masih belum ada perubahan, 155.200 maksimum adalah di 155.68 sampai dengan besok malam. Dan untuk targetnya 156 sampai dengan 15606 itu yang pertama, kategorinya untuk saat ini sudah tercapai. Kemudian TP kedua itu berada di 156.75 ya. Selanjutnya untuk gold ya, pergerakan untuk gold itu didominasi untuk saat ini itu adalah dari segi geopolitik ya, panas dingin. Kalau misalkan barat panas, utara dingin. Kalau utaranya panas, barat ganti dingin untuk saat ini. Jadi jangka panjangnya kalau kayak gini terus kemungkinan ya bisa aja untuk gold ini kembali lagi ke atas. Tetapi kalau gambaran saya ngeliatin pola yang terbentuk saat ini ya, yang berada di kurang lebihnya di sini sebenarnya sih sudah ada konfirmasi sebenarnya, tetapi harga ini penurunannya pun zona low di sini ini juga sudah di break, tetapi dari segi body candle-nya pun ini juga belum mampu tutup di bawah level area tersebut ya. Ini saya pecah dulu untuk level area SRP-nya untuk mengetahui apakah dia sudah masuk ke zona tengah ya. Dari segi zona tengah-tengahnya antara, kalau misalkan saya pecah ya dari pivot sampai dengan batas konfirmasi atas ya, sebenarnya ini kalau dipecah lagi itu zona tengahnya berada di zona blok merah di sini ya, dan sama sekali harga itu belum mau tutup di bawahnya 2618 ya. Jadi ini yang saya khawatirkan malam ini sampai dengan besok itu harga nggak kemana-mana, jadi muter balik aja ke, kalaupun turun ya kemungkinan juga kepental lagi di 2618. Kalaupun naik, yang saya khawatirkan false break kembali di antara 2635 baru bolak-balik turun sampai dengan besok malam. Ketika ada trigger dari segi fundamental itu keluar, kemungkinan gold akan running. Tetapi untuk saat ini waspadai aja potensial sideways dari segi time frame kecilnya. Untuk zona pantaunya kalau misalkan itu terjadi, batas atas kurang lebihnya di 2640, batas bawah itu berada di kisaran areanya adalah di antara 2621 sampai dengan 2618 ya. Ini potensial terjadinya sideways. Cuman kalau mau buy sell ya nggak masalah kalau manfaatin di antara dua level area tersebut. Cuman gambaran saya ini sedikit hati-hati aja, mengingat harga ini penurunannya pun ya ini juga tertahan, kenaikannya pun di sini ini candlenya itu memang hijau, rata-rata hijau semua, satu candle merah aja, tetapi seakan-akan di sini itu kayak kehilangan momentum ya, terkecuali pergerakannya yang seperti ini kurang lebihnya itu didukung dengan impulsif bullish. Terkecuali seperti ini kemungkinan akan kuat ke atas. Tetapi kalau misalkan pendek-pendek kayak gini, hati-hati aja. Yang saya khawatirkan nanti sekali lagi kedorong ke atas, kalau ke reject di antara 2630 sampai dengan 2635, ini terus terang saya khawatir dia langsung spike ke bawah menuju 2611 ya. Meskipun di video yang sebelumnya potensial terjadi buy dengan targetnya itu kurang lebih di antara level area 2661 terlebih dahulu, tetapi untuk saat ini kemungkinan masih belum. Kalau liatin impulsif bearishnya seperti ini, kemungkinan ya
area atas di antara level area 2661 sampai dengan 2674. Kemungkinan malam ini sampai dengan besok itu masih belum akan tercapai, mengingat tengah-tengahnya 2646 sampai dengan 2650 itu juga ada level area psiko press level yang sama sekali belum disentuh ya. Jadi hati-hati untuk kuncinya malam ini sampai dengan besok, pantau aja di antara kembali di 2635, 2630, bawah 2611 dengan tambahannya berada di 2620, maksimum itu berada di 2605 terlebih dahulu. Jadi gambaran saya untuk pergerakannya gold ini malam ini sampai dengan besok kemungkinan nggak jauh-jauh di antara level-level area tersebut ya. Untuk zona merah di sini meskipun ada potensi 2650 kemungkinan nggak akan tercapai, itu gambaran saya, tetapi ya kita lihatin aja progresnya mampu atau tidak. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1 pun dikarenakan ya kurang lebih kalau saya zoom sebenarnya harga ini ketika sentuhan pertama kali dari bawah ya kurang lebih level areanya itu juga pas 2630.33 ya, kurang lebih ini dipasin, tetapi status saat ini adalah masih rejeksi. Bagian bawah di sini juga ada penolakan dari segi body candlenya ya, jadi tetap waspadai. Yang saya khawatirkan ini nanti sideways kurang lebih ya, kemungkinan nggak jauh-jauh di antara high-nya berada di kurang lebih di 2639 sampai dengan 2642 pembulatan batas bawah, sementara adalah di antara level area 2621 sampai dengan 2618 berpotensi 50% sideways, kemungkinan 50%-nya lagi itu tren, tetapi mana yang ke break terlebih dahulu. Kalau misalkan break atas berarti ada peluang ke 2650 dan 2661, tetapi kalau misalkan break ke bawah potensi kembali lagi mendekati level psiko press levelnya yang berada di 2600 ya. Jadi sedikit hati-hati dari segi geopolitik terutama, tetap waspada ya. Oke, mungkin update malam ini sih seperti ini dulu ya, tetap waspadai aja dari segi geopolitik terutama itu triggernya. Kemudian jangan overload, jangan overtrade ya, tetap disiplin. Kalau tidak sesuai dengan planning jangan paksa masuk ke market untuk day trade ataupun scalping ya. Pantau di level-level area penting di sini, itu aja saran saya. Mau baik mau buy mau sell terserah, usahakan gunakan stop loss, terutama jangan sampai over trade. Itu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.